wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Ya, sebelum dimulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua Pak. Oh, alhamdulillah masuk semua. Oke. Ya, sebelum memasuki materi selanjutnya, ada yang ingat nggak materi kemarin kita bahas apa? Ya, benar sekali. Materi kemarin kita bahas matrik. Ada yang masih ingat apa itu matrik? Ya, oke. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai materi baru yaitu tentang transformasi. Ya, kemarin Bapak sudah menyuruh kalian untuk mempelajari materi transformasi, bukan? Ya, ada yang tahu apa itu transformasi? Saya, Pak. Ya, jadi transformasi itu merupakan suatu perubahan atau perpindahan dari titik awal ke titik lain. Benar sekali. Ada berapa jenis transformasi? Saya Pak. Pertama itu ada dilatasi, kemudian ada translasi, ada rotasi, dan ada refleksi. Benar sekali. Ada 4. Yang pertama tadi ada translasi, kemudian ada rotasi, dilatasi, dan refleksi. Nah, kemudian untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas translasi terlebih dahulu. Sebelum memasuki materi translasi, Bapak mau tanya, di sini ada yang hobi main game nggak? Atau yang punya cita-cita menjadi seorang programmer? Saya Pak, saya ingin menjadi seorang programmer dan saya juga kebetulan suka main game Pak. Oh iya, ya. Jadi di materi translasi ini sangat penting sekali dipelajari karena nanti penerapannya bakal digunakan ketika Anda membuat game. Misal, ketika di dalam game kan ada sebuah karakter. Nah, di situ karakternya kan akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Itu mengalami pergeseran. Seperti itu. Kita langsung lanjut ke materinya, yaitu translasi. Ada yang tahu apa itu translasi? Ya Pak, saya Pak. Jadi untuk translasi sendiri itu merupakan pergeseran atau perpindahan Pak. Ya, translasi adalah pergeseran atau perpindahan. Nah, ya di sini Bapak akan memberikan beberapa contoh sifat translasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti meja di bawah ini, kita tentukan. Ini kan meja di sebelah kanan Bapak. Kemudian Bapak geser ke sebelah kiri. Ini merupakan salah satu contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Misal lagi ketika kita lagi di dalam mall. Di dalam mall kan mesti ada yang namanya eskalator. Ketika kita menaiki eskalator, kita akan naik ke atas. Nah, itu juga merupakan pergeseran. Yang mana sebelumnya kita dari bawah, kemudian kita bergeser atau berpindah ke atas. Seperti itu. Jadi, materi translasi itu sangat erat hubungannya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai materi lebih jauh, Bapak bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Ya. Ya, sudah ke kelompoknya masing-masing? Sudah, oke. Sekarang Bapak bagikan RKPD ke kalian. Silakan kerjakan LKPD-nya sesuai nomor urut. Sekarang kerjakan nomor urut 1 terlebih dahulu.
Ya untuk nomor 1 itu kan pada titik A di titik 4,3 bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Nah, pertanyaannya coba kamu sketsa pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dapatkah kamu temukan proses pergerakan titik tersebut? Jika dapat, bagaimana proses pergerakan titik tersebut? Ada yang bisa jelaskan untuk nomor 1? Ya saya Pak. Ya silakan. Jadikan untuk soal nomor 1 kan di sini kita di sini diketahui bahwa ada titik namanya titik A itu di titik koordinat 4,3. Jadi letaknya di sini ya Pak. Di sini. Kemudian bergerak ke kiri 6 langkah. Kiri 6 langkah. Jadi 1 2 3 4 5 6 dan ke bawah 1 langkah. 1 langkah. Nah, di sini berarti ada titik baru yang saya beri nama titik B Pak, di mana titik koordinatnya itu min 2, min 4. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Ke kiri 3 langkah yaitu 1 2 3 dan ke atas 3 langkah 1 2 3. Nah, di sini ada titik baru yang saya beri nama titik C, di mana titik C ini berkoordinat di min 5, min 1. Ya, seperti ini Pak kerjaan saya. Ya, beri pos untuk Hamam. Kemudian untuk nomor 2, bagaimana jika sebuah bidang digeser pada bidang koordinat kartesius? Coba kamu amati bidang segitiga ABC yang digeser pada gambar berikut. Dapatkah kamu tentukan arah dan besar pergeserannya? Jika dapat, tentukan arah dan besar pergeserannya. Sudah selesai? Ya, coba dijelaskan nomor 2. Saya Pak. Ya, jadi untuk nomor 2 ini kan diketahui terdapat segitiga ABC di bidang koordinat kartesius, di mana di gambarnya ini titik awalnya adalah titik A itu berada di min 9, min 4. Kemudian untuk titik B nya itu ada di min 8, min 2. Kemudian di titik C nya ini berada di min 3, min 5. Oh, jadi di gambar ini kan terjadi perpindahan atau pergeseran Pak, di mana masing-masing titiknya ini bergeser ke kanan sebanyak 11 langkah. Saya lihat dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian bergeser ke atas sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, akhirnya terjadi perubahan posisi titik di koordinatnya masing-masing, di mana titik A-nya menjadi 2,2, kemudian titik B-nya menjadi 3,4 dan titik C-nya terjadi 8,1. Sudah? Ya, betul sekali. Selanjutnya nomor 3. Berdasarkan pengamatan pada pergeseran objek-objek di sekitar kita dan pergeseran objek-objek di bidang koordinat kartesius, yaitu nomor 1 dan nomor 2, simpulkan sifat translasi. Nah, berdasarkan dari soal nomor 1 dan nomor 2, tadi kan sudah dikerjakan oleh anak-anak. Silakan dari soal tersebut simpulkan sifat translasi. Silakan. Ada yang bisa? Saya Pak, nomor 3. Nah, di sini kan disuruh untuk memahami mengenai objek-objek di sekitar kita dan pergeseran objek-objek di bidang koordinat kartesius pada nomor 1 dan nomor 2. Di sini disuruh untuk menyimpulkan sifat translasi. Untuk poin nomor 1 sendiri kan tadi kan
di mana diinstruksikan bergeser ke kiri dan ke bawah, kemudian ke atas. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan kalau pergeseran ini bila di dalam koordinat kartesius, bila digeser ke kiri maka nilainya akan negatif, bila digeser ke kanan maka nilainya akan positif. Begitu ketika kita bergeser di bawah maka nilainya akan negatif, dan bila digeser ke atas maka nilainya akan menjadi positif. Begitu Pak. Dan kemudian untuk nomor 2 ini Pak, di sini kan terdapat sebuah segitiga. Maka di sini ketika segitiga awal dan di segitiga hasil perpindahannya itu tidak mengalami sebuah perubahan Pak. Jadi di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa sifat translasi itu yang pertama itu hasil perpindahan objeknya itu tidak mengalami sebuah perubahan, atau ukurannya itu tidak mengalami perubahan seperti itu Pak. Dan ada salah satu sifat lagi bila ada di dalam koordinat kartesius, yaitu bila bergeser ke arah kiri maka nilainya akan menuju ke arah negatif, dan bila ke kanan nilainya akan menuju ke arah positif, dan bila menuju ke arah bawah maka nilainya akan negatif, dan bila menuju semakin ke atas maka nilainya akan menjadi positif. Seperti itu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Kemudian untuk nomor 4, amati kembali pergeseran titik-titik pada nomor 1 dan nomor 2 serta pada gambar berikut. Amati pergeseran setiap titik pada gambar 4.3. Perhatikan arah pergeseran titik-titik tersebut. Kita tentukan koordinat masing-masing titik dan menuliskan pada tabel di bawah ini. Coba kamu lengkapi tabel 4.1 di sini. Silakan lengkapi karena kita akan menemukan konsep translasi. Kemudian ini, berdasarkan pengamatan pada tabel secara umum diperoleh konsep titik A itu merupakan X dan Y dan ditranslasikan oleh translasi A ke B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, dituliskan dengan sebagai itu. Silakan dikerjakan dulu dengan mengikuti langkah-langkahnya. Sudah? Nomor 4? Bisa? Ya, coba silakan dikerjakan nomor 4. Pak mau bertanya Pak, di sini kan diberikan contoh di titik awal, titik akhir, proses. Tapi di sini tidak diberi contoh translasinya. Nah ini translasi ini gimana ya Pak ya? Nanti jelasnya lali, nanti jelasnya masa dari kan dia. Oh begitu ya Pak. Jadi ini kan sudah diketahui titik awalnya, titik awal A kan 9,4. Kemudian titik B nya kan di 6,2. Jadi prosesnya itu jarak besar geserannya Pak ya. Oh berarti pergeserannya tuh 4,2 ya Pak ya. Oh iya 4,2. Berarti sekarang ini pergeserannya 15,3. Seperti ini ya Pak ya. Ya. Ya, saya sudah Pak. Nah, di sini saya sudah menemukan konsep dari sifat translasi, di mana setelah saya kerjakan dengan mengikuti instruksi, di sini saya dapat menemukan konsep translasi di mana A yaitu titiknya itu X, Y ditranslasikan oleh AB, kemudian ada A aksen dan titiknya X aksen dan Y aksen. Nah, di sini maka rumusnya itu di sini kita menggunakan konsep matriks juga, di mana X aksen dan Y aksen sama dengan ini hasil translasinya itu A B ditambah X Y. Berapa? Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan soal berupa kuis individu. Silakan dikerjakan secara individu. Ini untuk menguji kepemahaman Anda. Kerjakan sebisanya, nggak apa-apa.
Sudah ngecek apa? Telu. Sudah. Sudah, Pak. Ya, mana pekerjaannya? Ya, ini pekerjaannya dikumpulkan ya. Ya, selanjutnya Bapak kasih kalian tugas, silakan dikerjakan di rumah. Besok dikumpulkan ya. Kemudian Nah, karena sekarang waktunya juga sudah habis, eh, setelah kita pelajari tentang toleransi, mungkin ada anak-anak yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. ya saya Pak. Jadi kesimpulannya itu adalah translasi merupakan sebuah pergeseran atau perpindahan di mana dari sifat translasi sendiri itu objek yang dipindah itu tidak mengalami perubahan dalam bentuk ukuran ataupun skalanya. Jadi mungkin bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan Bapak tadi itu tentang meja. Tadi kan ketika Bapak geser ke kanan ke kiri itu meja tidak mengalami perpindahan. Begitu pula di contoh segitiga tadi di dalam soal itu segitiga juga tidak mengalami perbesaran atau perkecilan ukuran segitiga tersebut. Nah, untuk konsep translasi sendiri itu tadi sudah ditemukan di mana kita juga menggunakan konsep matriks di mana ada x, y, x aksen, di mana ada x aksen, y aksen sama dengan a, b, di mana a, b-nya itu merupakan translasinya ditambah x, y, yaitu x, y-nya itu merupakan titik awalnya. Begitu, Pak. Ya, bagus. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, untuk materi selanjutnya, silakan anak-anak pelajari tentang rotasi. Jadi kita masih membahas tentang transformasi, tapi kita membahas bab setelah transformasi, yaitu ada rotasi, yaitu percerminan. Silakan dipelajari, karena besok kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Siap, Pak. Ya, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.